Kenapa? Bukan yang Kenapa mana? Bapak? Oke, kenapa Bapak pengen tahu wajah asli Tuhan Yesus? Aku mau ikut Yesus, tapi aku udah tahu mukanya. Kasih tahu lah yang mana yang benar. Anda pengikut Nabi Muhammad, emang tahu mukanya? Sekarang saya tanya, ini kan Tritunggal katanya Mbak. Jadi di Tritunggal itu Tuhan yang paling utama. Kapan dan saya yang paling... mengatakan itu? Perasaan dari tadi saya ngomong nggak ada ngomongin Tritunggal nih, buka room barusan. Ya aku dengar tadi. Jadi Tritunggal itu yang paling benar itu yang mana? Apaan sih Pak? Lu ngomong apa? Tadi nanya agama, sekarang nanya Tritunggal. Memang Tritunggal itu apa Pak? Tuhan. Wah. Baru ya ini ya, nggak pernah ada sih Pak di mana-mana Pak. Orang Kristen itu mengimani Allah Tritunggal, bukan Tuhan Tritunggal Pak. Ini model baru lagi nih. Iya, ada Tritunggal katanya Mbak. Tadi barusan bilang Tuhan. Itu kan ada 3. Jadi yang pertama Tadi itu yang Bapak, mana? tadi saya tanya. Oke, sekarang saya tanya Pak, Tritunggal itu apa sih Pak? Di kepercayaan orang Kristen, Allahnya orang Kristen. Oh Allah apa Tuhan? Tadi bilangnya Tuhan, sekarang Allah. Tuhan bedanya sama Allah apa? Ayo. Ya beda lah, masa dari tulisannya aja beda, masa kok samakan? Kalau dari tulisannya iya. Kalau Maknanya dari juga keyakinan beda. kan sama. Maknanya juga beda. Allah itu adalah hakikat, Tuhan itu gelar. Ini aja udah beda. Geli. Allah itu dinamakan gila juga. Kok bisa? Apa Pak? Kok bisa? Kok bisa Tuhan itu dinamakan gelar? Loh, Tuhan itu gelar kok dinamakan gelar? Coba sekarang saya tanya Anda, siapa Tuhan Anda? Man robuka. Tuhan saya ya Tuhan. Tuhan ya Tuhan, nggak ada lagi. Tuhan saya Tuhan. Coba syahadat dulu Pak. Coba syahadat dulu Pak. Kok Tuhan ya Tuhan? Aduh. Saya orang Indonesia kok. Tuhan saya ya Tuhan. Ya Allah itu apa? Allah itu apa? Allah itu ya Tuhan. Allah itu Tuhan. Jadi kalau di dalam surah Yunus 50 ya, di situ ada kata Rob, Tuhan. Tuannya Yusuf itu Allah gitu. Yang nama Tuhan itu banyak. Nama Tuhan tuh banyak, bukan satu. Udah pernah baca surah Yusuf 50 belum? Kalau surat Yusuf sudah. Nah, saya tanya, Rob di situ, Robika di situ siapa? Tuhan itu Rob. Itu majikannya Yusuf loh, Pak. Robika di situ itu adalah majikan Yusuf. Katanya udah pernah baca. Entah apa Iya, apa yang kau mungkin baca. Yusuf Raten, mungkin Yusuf mana kan gitu. Di situ Iya, mungkin Robika loh, kiranya Pak. Di iya situ itu Yusuf Robika. yang di mana itu di seberang itu. Itu surahmu Pak, surah Yusuf 50 itu Quran. Kalau di surat Yusuf di Al-Qur'an itu bilang Rob itu Tuhan. Oke, itu coba Allah. baca, coba baca, coba baca. Ini saya Saya penasaran. pegang Quran saya, lagi nggak punya wudhu. Orang disuruh baca kok malah nggak pegang Quran. Disuruh baca bukan disuruh pegang. Iya suruh baca, kalau nggak pegang Quran mana bisa baca. Loh, waktu Nabi menerima surah emang dia pegang atau mendengar? Oh dia jangan lari ke Nabi dong. Nabi itu orang khusus. Nabi Anda waktu dapat surah memang dipegang tulisan atau didengar atau disuruh dilafalkan? Itu firman itu firman. Firman. Iya, Beda. firman. Itu surah bukan? Kita memuliakan firman dengan berwujud memuliakan. Tidak sembarang kita itu memuliakan firman Allah gitu. Sekarang loh. saya tanya Anda, coba Anda baca dulu surah Yusuf 50. Apakah Tolong Nabi bacain. Anda waktu nerima surah Yusuf 50 ini itu dalam bentuk tulisan? Oh jangan ngorek-ngorek ke kita. Oh dikorek, ngapain dikorek? Ah males saya. Jangan ngorek-ngorek ke kitab. Aku tanya mulai awal. Agama apa yang benar? Gak usah lari ke kitab. Gak usah lari-lari ke sana.
Wakalal maliku tunibin bih pa lama jarahur rasulu kalarji ila robbika. Nah itu ada robbika. Ya, tahu nggak Bapak? Siapa di situ? Robbika di situ. Nah, fasalahu ma balun niswatilati katem. Nih ya, inna robi bikai dina alim. Oh, Bapak nggak tahu itu? Ya, ini saya terjemahkan ya. Raja berkata, bawalah dia kepadaku. Ketika utusan itu datang kepada dia dalam kurung Yusuf, kembalilah kepada tuanmu, Robika. Robika di situ Yusuf disuruh kembali kepada tuannya, majikannya, disebutnya Robika. Oh, jadi Mbak sekarang belajar Al-Quran ya? Enggak, ngapain saya belajar Al-Quran? Karena saya mau menunjukkan kepada Anda. Ngapain mau nunjukin kitab-kitab itu? Aku tanya itu agama mana yang paling benar? Saya sudah menjawab itu. Anda mau balik lagi? Yang benar. Udah. Emangnya saya belum ngasih jawaban dari tadi? Yang mana yang benar? Dah ya, memang musuhnya mereka ini ya kitabnya sendiri memang. Musuh utama si dewa tadi ya kitabnya sendiri. Itu memang susah. Udahlah kita turunin aja, nggak jelas. Kau tak jelas, Bang. Dewa. Itu kakek Tapasya ya teman-teman ya, suaminya nenek Tapasya itu. Tulisan Arab. Halo, Bapak tulisan Arab. Masih benar kulkas datang. Kan padahal itu cuma pencet aja. Tinggal pencet aja begitu di tempat setel yang dingin, pencet aja udah cair sendiri. Halo, Pak Triwira. Halo. Pak. Woi. Bapak tulisan Arab ini nggak jelas ini. Full movie. Nah, kun apa tadi dia bilang? kun. Kunti. Aduh. Selamat siang Kak. Salam toleransi ya Kak. Ya. Dia mau ditanyakan Bang. Banyak sih Kak, cuman agak panjang nggak apa-apa Kak? Pertanyaan mah di mana-mana pendek Bang, jawaban yang panjang. Nggak boleh panjang gitu ya? Bukan nggak boleh panjang, nanti kalau pertanyaannya panjang berarti jawabannya nanti bisa 3 hari 3 malam. Benar juga. Tapi gini loh Kak, kan saya suka baca sejarah ya. Saya nggak bakalan menghakimi keimanan ke orang Kristen. Maksud saya. Saya nggak akan menghakimi keimanan orang Kristen. Emang kau hakim? Iya enggak. Saya enggak. Nggak bisa, memang Anda tidak bisa menghakimi. Oke, iya. Saya nggak bakal menyinggung keimanan Kristen Kak dalam pertanyaan saya. Cuman saya membaca sejarah tentang penulisan Markus, Matius, dan Lukas Kak. Tentang penyalipan Kak, tentang kebangkitan setelah penyalipan, bahwa Lukas mengatakan setelah kebangkitan mereka bertemu dengan malaikat, Maria Magdalena dan teman-temannya, dan Yesus menampakkan juga kepada 2 muridnya di jalan Emmaus. Lalu kedua murid ini pulang dari Emmaus ke Yerusalem, dan disitulah Yesus menampakkan diri kepada murid-murid saat murid-murid sedang berada di rumah. Lalu Yesus juga mengatakan kepada mereka
tetaplah ada di kota ini, janganlah keluar dari kota ini sampai aku memberikan kuasa kepada kamu. Lalu Yesus mengajak mereka ke kota Betania. Disitulah Yesus terangkat ke surga. Itu di dalam Lukas pasal 24. Disitulah kesudahan Lukas pasal 24 ini. Tetapi kalau kita baca di Matius pasal 28 Kak, di situ Maria Magdalena datang ke kubur dan malaikat mengatakan kepada mereka, dia tidak ada di sini, tetapi dia mendahului kalian di Galilea. Lalu Maria Magdalena pergi ingin mengabarkan kepada murid-murid dan mereka bertemu dengan Yesus, dan Yesus juga mengatakan kepada mereka, janganlah takut, tetapi kabarkanlah kepada murid-murid, aku mendahului mereka di Galilea. Lalu Maria Magdalena mengabarkan kepada murid-murid, dan murid-murid juga pergi ke Galilea, ke bukit yang dijanjikan Yesus itu. Kan Galilea sama Yerusalem ini sangat jauh ya Kak. Kalau saya lihat di petanya itu antara jarak 150 km antara Bandung dan Jakarta. Itu bisa 1 hari perjalanan kaki. Ya, jika Lukas benar bahwa mereka tetap di Yerusalem, jadi apakah Matius juga benar mereka ada di Galilea Kak, bertemu dengan Yesus? Oke. Kalau kamu tanyakan seperti itu, timelinenya ini kan 2 hal yang berbeda gitu ya. Yesus itu menampakkan diri kepada murid-muridnya itu selama 40 hari 40 malam. Memangnya kok kira 1 hari? Jadi memang yang pertama sekali Yesus itu setelah bangkit itu menampakkan diri kepada perempuan pembawa rempah-rempah, ya. Setelah itu kepada murid yang lain. Nah, mereka disuruh pergi ke tempat yang dijanjikan, dan dikatakan Yesus itu mendahului mereka ke sana, tempat yang dijanjikan. Yang terakhir kali Yesus itu terangkat, gitu. Itu diceritakan mereka masih ada di Yerusalem, dan Yesus terangkat ke surga di kota Betania yang ada di Yerusalem. Mereka di Injil Lukas ini tidak mengatakan mereka itu pergi ke Galilea Kak. Kalau mereka dikatakan tidak ke Galilea di dalam Injil apa? Dalam Injil apa? Lukas pasal 24 Kak. Di Lukas. Nah, kalau di Matius dijelaskan seperti itu. Berarti perjalanan mereka itu ke Galilea, juga ke Yerusalem. Bahkan yang terakhir kali itu di Bukit Zaitun ya, Bun ya, Tera ya. Iya. Yang Yesus terangkat. Bukan. Di kota Betania kalau di Lukas Kak. Kalau di Kisah Para Rasul baru di Bukit Zaitun. Iya, di Betania itu di Bukit Zaitun itu kan tempatnya kan. Iya Kak, maksud saya gini loh Kak, ini pada jam yang sama, pada peristiwa yang sama Yang gitu. salah jamnya. Jadi Rasul Matius dengan Rasul Lukas menerangkan dari perspektif mereka. Apa yang disaksikan Rasul Lukas, itulah yang dia tuliskan. Jadi itu menggenapi seluruhnya. Ibarat kata gini, saya kasih contoh ya. Saya selama 40 hari ketemu dengan Tera. Hari pertama saya ke sini. Ya, hari pertama saya ke Jogja. Terus hari entah keberapa saya ke Solo gitu. Dan yang Tera dengan si nasi goreng ini, Tera menuliskan perjalanan saya ketika ke Solo. Nah, si nasi goreng menjelaskan ketika saya ke Jogja. Jadi apakah kontradiksi? Tidak. Tetapi dua-duanya ini menyatukan menjadi satu kisah yang utuh. Jadi kesaksian dari setiap perspektif itu bukan artinya di sini nggak ada, di sini nggak ada. Karena yang disaksikan Rasul Matius itu yang dia tuliskan, yang disaksikan Rasul Lukas itu yang dia tuliskan, dan semuanya itu menjadi satu kesatuan kesaksian. Gitu. Kak, diceritakan pertama kali murid-murid ini bertemu dengan Yesus itu di rumah Yerusalem itu Kak. Tetapi di Matius ini di Galilea. Dengar. Murid-muridnya dikatakan ke situ, ya kan? Ketemu sama Tuhan Yesus di situ. Yang pertama kali ketemu kan ini perempuan pembawa rempah-rempah. Teman-temannya, Maria Dalain, Maria Yakobus. Ya, makanya yang satu menceritakan pertemuan pertama Yesus dengan murid-muridnya, dengan yang satu menceritakan Yesus bertemu dengan perempuan pembawa rempah. Makanya Yesus nyuruh, ya, suruhlah murid-murid ke situ, nanti Yesus menemuinya. Nggak salah tuh. Yang pertama sekali menemukan. Artinya Lukas salah dong Kak, mereka tidak bertemu dia. Apa?
Apa? Halo? Apa? Salah dong mengatakan Yesus tidak bertemu mereka di Yerusalem. Memangnya apa dikatakan Lukas? Oh ya, pertama kali bertemu itu di Yerusalem, Kak. Yesus menampakkan diri kepada murid-murid coba itu. baca Lukas. Oke, Lukas Coba baca 24 pasal ya, ayat ya saya nggak bawa kitab lagi nih, saya di luar. Di Lukas pasal 24 ini diceritakan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid di rumah itu, lalu Yesus meyakinkan mereka dan Yesus juga di situ meminta makanan dari mereka. Sekarang saya tanya Anda, Lukas Ya, Kak. menuliskan bahwa Yesus bertemu dengan murid-muridnya, ya kan? Matius menerangkan bahwa Yesus bertemu pertama sekali dengan Maria Magdalena. Terus masalahnya di mana? Bertemu dengan Maria Magdalena tapi dengan murid-murid, Kak. Di mana? Ya, saya nggak mempermasalahkan Pertanyaanmu apa? Pertanyaanmu apa? iya, pertanyaanku gini, Kak. Di manakah pertama kali Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, ke-12 murid ini? Ya kepada ke-11 murid-muridnya ya itu. di Tapi Yerusalem. kepada perempuan ya waktu mereka mengunjungi di kubur. Loh itu jelas tulisannya. Enggak, Kak, saya nggak mempermasalahkan ketemu dengan Maria Magdalena. Saya bukan nanya mempermasalahkan. Pertanyaanmu apa? Iya, di manakah Yesus menampakkan diri pertama kali kepada ke-11 murid? Apakah di Yerusalem, apa di Galilea, Kak? Coba kamu bacalah. Ya, Kakak udah bacain nggak? Loh, kok saya? Saya nggak bawa kita. Saya di luar. Tapi kamu dari tadi kamu mengulang pertanyaan yang sama. Udah saya jelaskan. Terus apa? Iya deh, Kak. Lo kok iya deh? Yang dikatakan Oke. Lukas apa? Saya tanya yang dikatakan. Yang dikatakan Lukas itu, Kak, Lukas menceritakan Yesus bangkit, lalu Maria Magdalena datang ke kubur, dan kemudian Maria Magdalena mengabarkan kepada murid-murid. Lalu setelah itu ada kedua murid yang berjalan ke jalan Emmaus, yang itu masih di daerah Yerusalem, ya, Kak. Lalu menampakkan diri kepada mereka dan meyakinkan kepada mereka. Lalu murid-murid ini pulang dari Emmaus ini ke Yerusalem. Nah, di situ diceritakan bahwa murid-murid sedang berkumpul, lalu Yesus datang kepada mereka dan meyakinkan kepada mereka, inilah aku. Oke, Mereka pertanyaanmu apa? Pertanyaanku gini, Kak, kan di situ pertama kali ya bertemu dengan Yesus ya di Yerusalem. Tetapi di Matius pasal 28 ini diceritakan mereka bertemu di bukit yang dijanjikan di Galilea, Kak. Yang kamu tanya murid yang mana nih? Ke-11 murid, Kak. Ke-11 murid. 11 murid dengan yang di Emmaus itu yang 2 orang. Gimana? Iya, Kak. Kalau yang 2 orang. Gini, pertanyaanmu kan merujuk kepada ke-11 murid. Yang kau baca itu yang ketemu dengan 2 orang saja. Ini udah jelas. Dari kau bertanya aja kamu nggak tahu. Oke, gini loh, Kak. Gini loh, Kak. Saya mempermasalahkan ke-11 murid, bukan ke-2 murid atau ke yang Maria Magdalena. Oke. Di mana dikatakan Yesus tidak bertemu dengan 11 murid? Mereka bertemu di rumah itu, Kak, di rumah yang ada di Yerusalem. Ini. Mungkin Petrus nggak ada di situ, diceritakan Petrus nggak ada di situ. Saya nggak nanya itu, saya nggak nanya itu. Ya. Terus yang kamu pertanyakan? Yang saya pertanyakan kayak gini, di Matius 28 itu diceritakan bahwa Maria Magdalena mengabarkan kepada murid-murid bahwa Yesus menunggu mereka di Galilea. Mereka langsung berangkat nih ke Galilea. Bertemulah di situ di bukit yang dijanjikan Yesus itu di Galilea. Lalu? Ya, kan berbeda, Kak, antara Lukas dan Matius ini. Pertemuan Yesus sama muridnya emang cuma sekali? Enggak, banyak kali, Kak, banyak kali di Danau Galilea juga. Pertanyaannya apa? Yang pertanyaan saya, yang pertama kali ke-11 murid bertemu dengan Yesus, apakah di Yerusalem apa di Galilea gitu, Kak? Yang dari yang kamu baca? Dua-duanya nggak tahu mana yang benar mana yang salah. Oh, dua-duanya nggak bener, nggak tahu. Itu loh yang saya pelajari, Kak. Yang kamu pelajarin tuh apa? Ya, itu saya membaca sejarah itu, di mana mereka berada saat itu, di mana mereka bertemu dengan Yesus saat itu gitu.
Saat itu mana? Saat yang keberapa ini? Saat yang pertama kak, saat yang pertama kecuali dengan kedua murid itu yang di Emmaus itu. Terus? Iya, di Yang mana kamu kak? tanyakan ini apa sih sebenarnya? Ya Allah kak, nyampe pingsan, mau pingsan aku loh mau nanya. Ya, kau aja bingung pertanyaanmu apa? Oke kak, gini, Galilea sama Yerusalem ini kan jauh ya kak? Di Sejauh tengah-tengahnya apa? sejauh 150 km antara sejarah 150 sampai 180 antara Bandung dan Jakarta. Di tengah-tengahnya itu ada Samaria, dibatasi oleh Samaria. Samaria itu sangat luas kak, luas banget. Kalau mungkin kita bikin rumah itu mungkin jodoh ya, luas itu kak, nggak bakalan nyampe 1 miliar itu kalau bangun rumah. Lalu? Jadi nggak mungkin ini kedua kota ini bersatu kak. Di tengah-tengahnya ada Samaria ya. Dan Matius dan Lukas tadi menceritakan bahwa ke-11 murid ini menampakkan diri, Yesus menampakkan diri di rumah yang ada di Yerusalem. Dan Yesus menyuruh mereka tetap berada di situ di kota itu sampai Yesus memberikan kuasa kepada mereka. Tetapi tiba-tiba di Matius 28 tadi Yesus menyuruh murid-murid menjumpai dia di Galilea, di bukit yang dijanjikan. Yesus kan pertama nyuruh jangan pernah keluar dari Yerusalem, gitu. Sampai dia memberikan kuasa. Iya. Kuasa itu kan hari Pentakosta dikasihnya. Iya terus. Hari Pentakosta itu adalah hari ke-50 setelah Yesus terangkat. Makanya rasul-rasul itu nggak ada yang keluar dari Yerusalem. Kamu nanya bertemu di Galilea, hubungannya apa kain sama ember, Mukidi? Ini loh Romla. Gue kasih contoh. Gak usah ngomong Jakarta Bandung, dodol. Nih ya. Gini loh Kak Romla. Dengerin. Gini. Nih gue kasih contoh ya. Gue kasih contoh lo ya. Ini kan kita tahu Israel itu Israel ini ya, Israel yang luas ya. Ada Israel Barat, ada Israel entah apa gitu kan. Nah, Tuhan misal ya, gua nyuruh lu Ferdi ya, misalnya di Pulau Jawa. Ferdi, gua nyuruh lu ke Depok. Kita ketemu di Depok. Oke, ini jauh nih. Sama Pik. Tahu ya Pik ya, Pik. Israel Selatan ya. Oke. Gua bilang sama lu jangan pernah keluar dari Pik. Tapi kita ketemunya di Galilea. Ini kan dua permintaan yang beda, Mukidi. Gini loh Kak, dengerin saya dulu Kak ya. Kamu jangan keluar dari Yerusalem sampai aku mencurahkan Roh Kudus, kan itu kata Yesus. Gue bilang, lu pade jangan keluar dari Pik. Meskipun kita janjian lagi di Depok, gue minta lu sampai paketnya datang ke rumah lu jangan keluar dari Pik. Ngerti nggak? Kenapa Yesus menyuruh kalian jangan pernah keluar dari Yerusalem? Yerusalem itu tempat ibadah. Tapi di Matius. Kenapa gua nyuruh lu jangan keluar dulu dari Pik? Karena gua mau taruh di situ, gua mau kirim ke lu paket yang dari Laut Mani gitu. Ya lu jangan keluar. Makanya ini kan dua pernyataan yang berbeda dengan dua kesaksian orang berbeda. Lu mau nanya apa? Gak nyambung. Disuruh jangan keluar dari Yerusalem karena semua murid itu beribadahnya di Yerusalem. Makanya nggak boleh keluar dari sana sampai hari itu kuasa itu diberikan. Ketemuannya, ngasih perintahnya itu di Galilea. Masa gini aja lu nggak ngerti? Kak diceritakan murid-murid pertama kali bertemu dengan Yesus itu di Galilea itu. Disuruh jangan keluar dari Yerusalem apa? Iya artinya itu mereka Bukan artinya. Nih gue kasih tahu. Lu dari tadi nanyanya panjang, makanya gue bilang lu nanya kepanjangan dan lu nggak ngerti pertanyaan lu. Pertanyaan lu tadi gue tanya, lu mau nanya apa? Pertama kali ketemu di situ ditulis Galilea. Kalau Tuhan Yesus nyuruh jangan keluar dari Yerusalem, masalahnya apa? Bodoh, udah lu urusin anak lu. Gue dari tadi kan udah gue bilang. Jadi yang mau diberitakan sama Lukas dengan yang diberitakan sama Matius itu sama-sama benar-benar perintah Tuhan Yesus yang saling menyatukan, mempersatukan kesaksian mereka.
Yang bilang ini dongeng ya, tuh temen lu sendiri tadi bilang ini sejarah. Ada dongeng, ada sejarahnya. Ini yang untuk yang bilang dongeng nggak ada. Kalau lu bilang dongeng, Yerusalem itu fakta, tempat, beneran ada. Dongeng itu yang nggak jelas, Istilahnya gini, gua ngirimin paket ke kota, tapi kotanya belum ada. Gitu. Ya, gua mau mengirim paket ke kota entah berantah, tapi kotanya belum ada, dibilang ade. Itu baru dongeng. Gua janjian sama ini di bukan, jangan, nanti ketahuan banget ya. Di toko Agatha Collection. Nah, toko Agatha Collection belum ada, tapi nanti gue bilang, gue janjian sama orang di toko Agatha Collection. Nah, ini baru namanya dongeng. Saya pergi dari toko Agatha Collection ke toko GOI Barachiel. Ini nama tokonya aja nggak pernah ada. Tapi lu percaya, ada orang berangkat dari kota dari toko Agatha Collection ke toko GOI Barachiel. Nah, ini dongeng ya, ini dongeng. Ini dongeng. Ini namanya dongeng. Itu. Jadi kotanya nggak jelas. Belum ada kotanya udah dibilang ya. Belum ada nama tokonya, tapi dituduh saya udah berangkat dari toko Agatha Collection ke toko Barachiel. Nah, ini lu pikir aja ya, durian ya, dongengnya. Gitu. Mantap toh. Sebut aja, jangan. Ya, jangan. Nggak perlu disebutin. Gitu aja ya, abang yang nanya tadi, lu kepanjangan nanya, akhirnya kok bingung sendiri. Ya itu sih derita lu. Kayak kebanyakan. Sebelum Yesus lahir, Isa. Sebelum Yesus lahir, Isa? Nah, iya, Nabi Isa, sebelum Nabi Isa lahir. Siapa itu Nabi Isa, Pak? Yang dianggap Yesus sama kalian. Kami nggak pernah menganggap Isa itu adalah Yesus. Ya udah. Sebelum lahir. Siapa yang belum sebelum lahir, Pak? Sebelum lahir dari Bunda Maria. Siapa? Siapa yang sebelum lahir dari Bunda Maria ini siapa? Isa Al-Masih. Isa Al-Masih ini siapa? Kok siapa? Ya mana saya tahu? Ya Bapak lah. Bapak bilang sebelum lahir. Siapa Pak yang sebelum lahir? Isa Al-Masih. Isa Al-Masih itu siapa? Anda mau ngapain sih? Gibah apa sih? Masa Isa Al-Masih kami anggap Tuhan Yesus? Isa Al-Masih aja entah siapa, nggak tahu. Hilang deh, kabur. Bapak setidaknya kalau bertanya itu, bapak tahu dulu ya. Coba Duren, Isa itu siapa Duren? Mau nanya gini, seandainya saya Islam ya. Apa Islam? Anda Islam? Suka berandai-andai ya? Soalnya Anda bilang, saya Islam seandainya. Anda Islam yang suka berandai-andai itu gimana? Islam KTP maksudnya. Nah, gimana? Kalau kita mau ikut Yesus sebelum dibaptis, udah bisa masuk pengikutnya itu? Belum lah. Seandainya kita berdoa, doanya juga kita ya Tuhan Yesus gitu, itu juga belum masuk? Belum lah. Oh, harus dibaptis dulu. Betul. Oke, ya itu aja. Makasih Mbak. Iya, sama-sama. Pasti Bapak ini mau masuk Kristen ini. Dia udah percaya banget sama Tuhan Yesus. Mungkin takut nggak kebagi harta warisan ya. Gak apa-apa Pak, tenang aja Pak. Tenang aja Pak. Pokoknya kalau kau percaya Yesus, baptislah. Pasti Tuhan ngasih jalan untuk kau bertobat Pak. Saya tahu ya teman-teman ya. Sebenarnya banyak banget yang di room saya ini.
itu pengen masuk Kristen gitu loh, pengen menjadi pengikut Yesus, cuman banyak halangan ya. Teman-teman di sini ya dukung juga room saya ini dalam doa ya, supaya ya contoh si Durian ini, dia ini sebenarnya pengen sekali dibaptis, pengen sekali menyembah Tuhan Yesus, tapi malu ya, apa kata dunia, sementara dia guru ngaji. Si Durian ini tuh karena itu aja sebenarnya ya, nggak enak aja dia. Gimana lah ini ya kan, aku pun dapat makan dari sana ya kan. Iya, dia cuman malu aja, dia kan gila hormat dunia, tapi dia tidak kepada ini kehormatan dari Allah gitu loh. Iya betul tuh kata Tasya, belum bulat tekadnya, sebenarnya udah ada niatan mau masuk Kristen, makanya dia pagi siang sore setiap gua live dia di sini terus. Dia tuh selalu gitu ya dalam hatinya, ini dari penerawangan Bunda ya. Bunda ini bisa menerawang juga ya. Sebenarnya dia bilang, aduh pengen banget aku masuk Kristen. Kok bisa lah logis semua jawaban si Agatha ini. Aku bingung sama Bunda ini. Semua dijawab dia dan masuk akal. Gak bisa lagi ku jatuhkan dia. Yes. Terima kasih orang-orang Toraja ya. Tuh kan dia bilang kan, aku masuk sini karena sebenarnya aku udah percaya Yesus. Ih gila. Iya. Apalagi si Yahya, sebenarnya si Yahya ini dalam hati kecilnya ya, udah ingin sekali menyembah Tuhan Yesus. Cuman malu karena dia ini guru ngaji, lagi-lagi kebentur itu aja. Cemana nanti aku makan? Cemana nanti aku mau beli rokok apa segala macam. Pak, saya katakan ya. Ini sorry ya teman-teman karena baterai habis, makanya aku ini ya. Pak, saya katakan ya, Tuhan pasti pelihara kau, Pak. Tenang aja, Pak. Ya, jangan khawatir. Karena percaya kepada Yesus memang kamu itu akan ditolak oleh keluargamu. Tapi jangan khawatir, Pak. Tuhan itu akan buka jalan, Pak. Ya. Jangan takut Pak murtad. Jangan takut ikut Yesus. Kenapa? Karena Yesus itu benar-benar kuasa. Bayangin Pak, kalau kau takut kelaparan, Yesus saja bisa memberikan makan ribuan orang dengan apa? 2 ikan 5 roti apa 5 roti 2 ikan, nah itu. Ya, jadi jangan khawatir Pak. Air saja bisa dia ubah jadi anggur. Lazarus yang sudah mati aja bisa dia bangkitkan. Udahlah Pak. Saya tahu Pak Yahya, ya, Irsat, ya kan? Oh 5 roti 2 ikan ya itu. Banyakan rotinya dari lauk ya. Aku mah kebalikannya ya. Si Durian, ini banyak sekali sebenarnya mereka ini udah tersadarkan. Namun ya itu tadi belum belum siap meninggalkan keduniawian. Jangan khawatir ya teman-teman ya. Tenanglah, tenang. Saya tahu ya, live saya ini memberikan dampak kepada kalian semua. Nggak bagi orang Kristen, nggak bagi orang sebelah gitu, saya tahu. Tapi ketika kamu sudah tahu yang benar, ya, kamu tuh harus melakukannya. Jangan ragu, jangan mundur sayang. Ya, karena Tuhan mau kamu itu maju kepada keselamatan itu ya. Takut susah kak? Walah. Memang ikut Yesus itu nggak bisa membuat kita itu jadi kaya. Karena kita disuruh apa? Disuruh mati raga, jangan seperti dunia ini. Ya wajar, gitu ya. Ikut Kristus itu nggak bisa membuat kalian itu jadi lebih kaya dari yang sebelumnya. Tapi percayalah. Kalau niat kamu baik pasti Tuhan Yesus dukung. Widih, pembaptisan apaan? Oh, nggak kenal Yesus berarti. Shalom Kak. Shalom Kak Trisla. Puji Tuhan. Kak, saya Ya. mau nanya. Yang tadi itu udah. Udah. Wow, puji Tuhan. Gini Kak, saya mau nanya nih Kak. Ada 2 pertanyaan ya Kak. Boleh. Satu, Kakak kan dulu pernah di sono ya. Aduh, aibku jangan diceritain Kak. Jangan. Enggak gini Kak.
emang segitu berdosakah mereka mengucapkan Natal untuk kita? Terus kalau di agama kita sekarang ini kan momennya Idul Fitri ya Kak. Terus kita mengucapkanlah silaturahmi ke mereka. Nah dari pihak kita itu ada yang salah nggak Kak? Ya itu yang pertama ya Kak. Terus yang kedua, kalau ada orang yang sudah pernah dibaptis dengan proses hidup dia mengalami yang luar biasa, dia akhirnya berpindah keyakinan, terus begitu dia kembali lagi, dia berbohong kalau dia tuh belum pernah dibaptis. Apakah itu dosa Kak? Gimana Kak? Halo Kak Agatha. Oke, sebentar ya. Akun Bunda kena banned ya sayang. Ya Tuhan Yesus. Akun Bunda kena banned. Aneh ya. Aneh, kan gak ada yang ngomong apa-apa ya Kak. Ini kenapa sih, jangan di-report dong. Astaga Tuhan. Nih aku jawab ya dari sini ya. Tetap tap-tap ya teman-teman ya. Memang agak-agak ya sedeng ya. Gimana ya? Oke, yang pertama, apa sulit itu Kak untuk mengucapkan itu? Karena memang ada dalilnya dari mereka. Ya, mereka tuh haram untuk melakukan gitu. Tapi itu pun pandangan beberapa ulama. Ada pandangan juga dari ulama lain yang boleh membolehkan itu, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi pertanyaannya apa tuh? Tadi pura-pura itu ya? Iya, dia berbohong kalau dia sebenarnya dulu itu pernah dibaptis gitu. Tapi dia bilang belum. Itu dosa nggak Kak? Terus akhirnya dia dibaptis lagi tuh, jadi 2 kali. Loh, untuk apa dia dibaptis 2 kali? Karena mau nikah. Oh, jadi gini ya. Sebenarnya kalau dikatakan bohong, saya mungkin ini mungkin ya. Tapi koreksi kalau salah. Ini kemungkinan adalah dia nggak mau ribet. Ya, nggak mau ribet karena apa? Mungkin baptisan yang pertama itu berbeda dengan baptisan ketika dia mau menikah. Mungkin dia tidak mau ribet di situ. Tetapi itu memang tidak dibenarkan. Kalau dikatakan belum dibaptis, ya harusnya dia mengatakan dia belum dibaptis. Kalau sudah dibaptis, ya dia harusnya mengatakan dia sudah dibaptis. Karena gini, kalau ada orang 2 kali dibaptis, berarti dia 2 kali menyalibkan Tuhan Yesus. Karena baptisan itu merupakan penggenapan dari penyaliban Yesus. Karena baptisan itu adalah menyatunya kita dalam kematiannya, dalam penguburannya, dan dalam kebangkitannya. Kalau dia 2 kali, berarti dia 2 kali menyatakan bahwa Yesus itu 2 kali mati. Gitu. Jadi itu tidak baik sebenarnya. Gitu. Itu tidak benar, tidak dibenarkan. Jadi kalau Tapi dia memang setelah dibaptis dan menikah yang sekarang ini, dia benar-benar ikut Tuhan, benar-benar Kak, gitu melayani, gitu Kak. iya, saya tahu. Walaupun demikian, tapi itu tidak membenarkan pengakuan dia yang pertama dengan yang kedua. Harus ada pengakuan dosa ya Kak ya. Betul, betul sekali. Lagian kenapa sih kalau memang belum dibaptis ya bilanglah belum. Kalau memang udah ya bilang aja udah. Ya nggak tahu tuh Kak, saya juga udah ngasih tahu kenapa bohong. Dia bilang itu kan kehidupan aku yang dulu, walaupun aku dulu udah dibaptis, tapi kan aku hancur, nggak menjalani sungguh-sungguh jadi orang Kristen. Dia bilang gitu, cuma KTP tok gitu. Dia bilang seperti itu Kak alasannya. Nggak apa-apa, kalau itu sudah kejadian ya apa yang bisa dia lakukan ya? Mengakui dosanya dan harus diakui di depan imam, lalu dia melakukan sakramen Ekaristi dan itu sudah selesai. Jadi memang harus ada sakramen itu. Oh gitu ya Kak. Iya. Oke Kak, makasih ya Kak, Tuhan berkati ya. Saya baru tahu tuh nama kakak itu. Ya, Tuhan berkati. Thank you ya Kak Trisla ya. Iya, sama-sama Kak Agatha. Semangat, Tuhan Yesus berkati. Ya, terima kasih, Shalom. Shalom. Thank you ya Kak Trisa ya. Nih dia memberkati pelayanan saya melalui Saweria. Nah, untuk teman-teman juga ya yang merasa terberkati oleh pelayanan saya melalui live ini ya, kalian boleh bantu dengan membagi persembahan, apa ya bilang ya, persembahan kasih atau apapun lah ya untuk mendukung pelayanan saya. Itu melalui, ada di situ rekening di bio, melalui Saweria boleh, langsung ke rekening boleh. Dan bantu juga ya untuk teman-teman
kita ya bantu gereja ya, karena gereja kita itu membutuhkan banyak bantuan dana juga untuk perkembangan gereja, karena sekarang gereja kita semakin rame ya Tera ya, betul ya? Tapi tempatnya masih kecil. Ya, terbatas gitu. Kami juga sangat merindukan sekali ada gereja ortodoks di setiap tempat. Jadi ketika kalian ada ini nggak di tempatku, kalian ada langsung ke sana gitu. Ya, kalian bantu dukungan ya melalui ini ya, Saweria atau apapun ya, gift juga boleh kalian ini bantu ya. Karena dari bantuan kalian yang kecil sekalipun itu sangat berarti buat kami gitu ya, untuk pelayanan gereja gitu ya. Thank you ya teman-teman ya, ini beneran sangat efektif ya. Live di TikTok ini beneran sangat efektif, membuat gereja saya itu makin hari makin penuh. Dan doakan ya, semoga kita punya tempat sendiri gitu, karena memang kita gerejanya gereja nyewa di mana-mana ya. Gitu, kebanyakan doain lah ya teman-teman ya. Amin. Thank you Kak. Oke, kita naikkan lagi yang lain ya. Selamat sore. Iya, selamat sore Hamsa. Salam. Islam Kristen Pak. Alhamdulillah Islam. Alhamdulillah Islam. Ada yang mau ditanyakan Pak? Aku mau tanya, bisa tunjukkan muka aslinya Yesus yang mana sih? Aku bingung juga, soalnya di gambar itu beda-beda semua. Itu aku tak tahu yang mana aslinya ini. Kita mau ikut Kenapa, Yesus Pak? ini bingung juga. Oke, kenapa? Bukan yang Kenapa mana? Bapak? Oke, kenapa Bapak pengen tahu wajah asli Tuhan Yesus? Aku mau ikut Yesus, tapi aku tak tahu mukanya. Kasih tahu lah yang mana yang benar. Anda pengikut Nabi Muhammad, emang tahu mukanya? Rasulullah memang asli. Rasulullah memang Jangan bohong kali gitu loh. Anda daripada jauh-jauh ya. Sekarang saya tanya Anda pengikut Nabi Muhammad bukan? Rasulullah. Iya. Itu memang dari awalnya tidak kita mau. Bukan, kita mau tunjukkan takut dipertuhankan, makanya nggak mau kasih tunjuk dia. Apakah menurut kamu ketika saya ada wajahnya gini karena ini dipertuhankan? Iya, Pak, semua manusia itu ada wajahnya, Pak. Bukan dengan adanya wajah dipertuhankan. tak usah ini kasih mood ya. Oke, boleh? Aku tanya. Ketika orang ketawa itu karena ketawa dengan kebodohan dia. Itu biasanya sih. Loh, biasanya karena ada yang lucu lah ketawa. Itu logika, Pak. Kok Bapak sensitif, Pak? Ada orang Coba Pak, kalau Bapak ada mendengar narasi yang lucu, Bapak ketawa nggak Pak? Lucu yang kayak mana dulu? Ya itu, nanya muka Lucu yang kayak mana dulu? Tuhan. Lucu kan ada kategori. Lucunya itu nanya muka Tuhan orang, muka nabinya dia nggak tahu. Tidak apa-apa, memang aku. Nah, yang lebih lucu lagi, orang tidak ada mukanya karena takut dipertuhankan. Nah ini, tunggu. Ini narasi yang paling kocak Iya, adalah ketika orang ada gambar mukanya, dia nggak digambar karena takut dituhankan. Ini kocak. Loh, sumpah. Ya denger ya Pak ya. Hal paling kocak adalah ketika ada wajahnya takut dipertuhankan. Dadah. Pak lucu-lucu kau. Aku mau menuhankan Yesus. Yang mana mukanya? Lu kau jadi pengikut Nabi Muhammad, cari dulu lah gambar. Ya enggak? Ya itu kok cari dulu gambarnya.